Ya habis itu tidak mentok sampai di situ Mas. Akhirnya desa telepon saya. Mungkin pihak kecamatan kabupaten itu ngomong ke desa kecamatan. Akhirnya semua minta dokumentasi tentang pendakian. Tak kirim. Hamin 2 dia ke sini. Hamin 1 itu sudah dapat info. Pak Heri pendakian sampean berkenan untuk di-launching sama Bu. Terus terang Mas, saya itu nggak sekolah ya. Pendidikannya rendah banget. Saya orang nggak pendidikan. Saya nggak punya jabatan. Saya nggak punya harta. Tapi saya punya skill. Saya punya tenaga. Mungkin saya nggak bisa bantu pemikiran, saya bisa bantu tenaga. Untuk kemajuan kampungku, untuk kemajuan dusunku. Ini udah ramai Pak yang mendaki lewat jalan. Rame banget. Sampai kadang kalau gini Mas, kita handle pendaki itu kalau sekira kita nggak nyaman, saya nggak terima. Sebenarnya di chat atau di telepon sudah omongannya sudah nggak bikin nyaman aku, ya sebisa mungkin tak hindarin orang yang mau berkunjung. Karena ini nggak enak ini. Nanti malah aku ngelobi dia nggak sehati, malah jadi masalah di jalan, kita yang kena. Sebelum ini Pak Heri udah pernah nggak datang ke, anggaplah yang ini kalau disebut basecamp pendakian, jenengan udah pernah ke basecamp tempat pendaki itu nggak pernah. Tapi kok kebayang bisa mendesain, maksud saya menyediakan kalau bahasa Jawanya tempat cangkruk yang nyaman gitu, ada toiletnya, ada tempat buat pelekaran, tiduran, istirahat. Itu inspirasi dari mana Pak Heri? Oh yo, ini saya udah ketemu dengan satu sosok, nanti namanya siapa biar beliau yang memperkenalkan diri. Jadi awalnya saya tuh lihat dari Instagram tentang ada jalur dari Jambewangi menuju puncak Raung sisi timur. Dan ajaibnya jalur tersebut itu sudah digunting kita atau secara resmi dibuka oleh Ibu Ipuk selaku pemangku wilayah Kabupaten Banyuwangi. Nah, ceritanya bagaimana sehingga ini menjadi jalur pendakian yang sekarang menjadi jalur resmi dan mulai dikunjungi oleh beberapa pendaki. Kita ke sini dari Glenmore menuju ke sini mau silaturahmi dengan beliau. Sinten namanya Pak? Perkenalkan saya Pak Heri. Pak Heri, lengkapnya Pak Suheri. Pak Suheri. Jadi pripun niki ceritanya Pak? Bagaimana ceritanya kok ada jalur pendakian Raung dari sisi timur, tepatnya dari Jambewangi, yang sebelumnya saya hanya tahu jalur pendakian ke Gunung Raung itu yang awal dari Sumber Beringin, gitu. Terus kemudian mulai viral lagi di tahun 2000-an, mungkin tepatnya 2000 akhir, itu mulai rame di Kalibaru, khususnya untuk menuju ke puncak sejati Raung. Nah, sekarang dengan tiba-tiba saya melihat di Instagram itu ada jalur Raung sisi timur. Itu awalnya gimana Pak Heri? Gini Mas, sebetulnya awalnya itu kita itu cuma angan-angan pengen punya pendakian. Itu sudah dari dulu. Kumpul-kumpul sama temen itu pengen punya pendakian. Tapi mentok di situ, kita nggak punya pengalaman di bidang pendakian. Kedua, modalnya pun kan kita nggak punya. Terus kebetulan 96 itu ada program dari pemerintah itu namanya Kampung KB. Kampung KB. Terus waktu itu cari rumah buat naruh data-data kependudukan sewilayah Jambewangi. Tapi mohon maaf, ini dusun saya Sidomulyo, tapi desanya ngikut Jambewangi, dusunnya Sidomulyo. Dusunnya Sidomulyo, tapi ya, desanya Jambewangi. Desanya Jambewangi. Dulu gitu ceritanya.
96 itu ada program dari pemerintah namanya Kampung KB. 2006 itu ditawarkan ke masing-masing dusun di seluruh Jambewangi itu, ceritanya nggak ada yang mau cari tempat atau cari rumah buat naruh data-data kependudukan sewilayah Jambewangi. Akhirnya saya terima. Sok-sokan jadi pahlawan, rumah saya tak ikhlaskan untuk jadi rumah data. Oh, tapi jenengan udah tinggal di sini waktu Sudah di sini, ini rumah saya tak bikin rumah data. Itu sudah terkenal Mas, rumah data itu sampai kita jabat juara 1 mewakili Kabupaten Banyuwangi, Kampung KB itu nomor 1. Tingkat nasional kita nomor 2. Berawal dari itu, sosok saya yang orang nggak betul ya, itu jadi dikenal sama pihak aparat, aparatur daerah, kayak dari desa, dari kecamatan, ya dari pihak-pihak terkait. Kabupaten kenal sama saya karena sering dikunjungi. Habis itu ada seorang, menurut saya seorang yang penolong kita itu namanya Bang Beni. Itu dari Medan asalnya. Setelah kebetulan nyelonong ke sini, tanya tentang pendakian. Kita nggak tahu, tapi kita punya angan-angan. Akhirnya dia bantu. Jeda berapa hari dia datang bawa personil mengakses jalan untuk pendakian ini. Tadi lupa. Nah. Sebelum Pak Beni datang, terus jenengan punya angan-angan membuat jalur pendakian ke Raung ini. Jenengan udah pernah naik belum, Pak? Naik nggak pernah. Aku selama ini memang nggak pernah naik. Oh. Kendalanya saya ngerawat istri sakit. Terus tapi temenku itu sering nganter dan dekat sama saya cerita. Dia bilang, ini eman kalau nggak di handle, ini eman kalau nggak dilestarikan, ini jalur nggak dikelola, ini karena jalurnya luar biasa gitu ya. Akhirnya dari situ kita punya angan-angan, ayo kumpul-kumpul, tapi cuma ngomong aja, tapi anak-anak sudah jalan, walaupun itu nggak tertata secara rapi atau adminnya nggak tertata, sudah jalan, tapi amburadul Mas, karena terbentur dana tadi. Nah itu ya datang Bang Beni itu orangnya dari Medan tapi kerjanya di Bali, dia bantu kita. Kalau ngomongin dana, itu dana apa sih yang sampean maksud itu? Untuk apa, bagaimana? Oh ya, sekarang kayak safety pendaki, itu nggak ada yang murah kan, pasti mahal. Peralatan, prosedur itu. Terus untuk bikin plat-plat, pos-pos itu, untuk angkor, ya tari WB, ya sudah peralatan orang pendaki kayak apa. Kita cuma dengar cerita tentang peralatan, tanya-tanya harganya pun ya luar biasa. Karena yang standarnya pendaki yang sudah oke itu mahal. Akhirnya kita terbentur dari itu. Keuntungan ya ini ada teman yang peduli dengan kita, mungkin menurut dia ya welas ya, orang kampung tengah hutan ya. Terus si Bang Beni ini tadi. Iya mungkin Bang Beni itu kasihan juga, sudah ngomong punya tapi nggak ada, ya udah dibantu sampai bikin nama pos pun itu gabung dengan kita. Jadi dulu bukan base camp ya Mas, tempat saya belakang rumah itu bukan base camp, itu tempat pengembangan dari rumah data. Pengunjungnya itu dari mana-mana, tempatnya kurang, tanah saya tak korbanin, tak bikin tempat-tempat kayak. Berarti awalnya yang nanti kita video ini tuh yang sudah terjadi bagus itu bukan base camp. Bukan. Untuk itu tadi tuh. Pekarangan pribadi, tak tebang kakaonya, tak bikin tempat untuk kunjungan, acara apapun. Dari masalahnya tamu kita itu sudah lintas provinsi. Oh pokoknya awal untuk acara desa. Acara desa, acara kampung KB. Akhirnya ya itu sekarang multifungsi kan. Ada kunjungan kita bisa handle, pendakian bisa kita handle di situ. Tapi memang ini saya karena saya udah kemana-mana ya Pak. Walaupun terlihat sederhana nanti tempat jenengan ini representatif banget secara ya makasih secara hati nyaman gitu, teduh, bersih. Ya nanti boleh dilihat lah, ini sedikit pun sampah plastik nggak ada. Itu yang saya pertama kali, ini tempat asik, ini nyaman, bisa untuk pembelajaran gitu, bisa untuk menularkan ke tetangga-tetangga. Nah ini kan nuwun sewu
istri penjenengan kan juga sakit gitu kan ya. Gimana aktivitas kok bisa resik gini awalnya Pak? itu dari awal Mas, sebelum istri saya sakit itu saya memang aktivitas pagi. Kalau mohon maaf ya, subuh itu saya udah bangun, bantu istri bersih-bersih, istri ngurus anak, masak, ribet kan. Saya Waktu istri waktu belum sakit itu aktivitas. Nah, sekarang ya juga gitu. Pagi aktivitas seperti biasa, bersih-bersih. Tambah lagi sekarang kan masak Mas, nyuci baju, cuci piring, anakku pun man sekolah. Yang nomor 2, akhirnya itu aktivitas itu. Habis itu selesai harus cepat geraknya. Rawat istri, seka istri, kasih makan istri. Habis itu apalagi? Ya sekarang gini Mas, saya itu sudah 1 tahun 9 bulan ini, hampir 2 tahun ini nggak kerja sama sekali. Beneran nggak kerja. 1 tahun? Hampir 2 tahun, 1 tahun 9 bulan. Itu nggak kerja sama sekali. Beneran. Kok bisa hidup? Ya, itu mohon maaf ya, ini soal-soal akhirnya. Tuhan itu maha adil. Selama kita pasrahkan, ya ketika kita pasrahkan hidup kita ke dia, mungkin dia punya apa ya? Keajaiban yang luar biasa. Ya, mungkin ini juga ya rahasia Gusti Allah juga. Iya. Salah satu tempat jenengan jadi daya tarik pendaki ke sini. Nah, ini udah berapa lama itu Pak Heri dari mulai dibuka? 2001 Bang Ben mulai. Pendakian ini mulai 2001 2023 itu ada kunjungan Kampung KB. Akhirnya saya ngomong ke ajudannya Bu Ibu, waktu itu apa Mas Sidak ya, sebelum kunjungan itu ada ajudan ke sini, diberitahu sama itulah ajudannya, coba tanya survei gladi resik. Gladi bersih. Saya ngomong, Mas, Pak, mohon maaf, ini kita punya kayak gini. Kita sudah pernah naik kayak gini. Terus gini aja Pak Eri, dokumentasinya kirim ke saya. Nanti tak tunjukkan ke Ibu. Ini apa layak enggak atau boleh enggak gitu. Ya habis itu tidak mentok sampai di situ Mas. Akhirnya desa telepon saya. Mungkin pihak kecamatan kabupaten itu ngomong ke desa kecamatan. Akhirnya semua minta dokumentasi tentang pendakian. Tak kirim. H-2 dia ke sini. H-1 itu sudah dapat info. Pak Eri, pendakian sampean berkenan untuk di launching sama Bu. Gitu. Nah ya itulah. Berarti itu salah satu berkah juga ya. Iya berkah. Terus mungkin gini Mas. Mohon maaf ya. Sebenarnya kita anak ke orang tua. Mungkin ini yang saya rasakan ya. Kita anak ke orang tua. Ketika anak menurut sama orang tua, bikin hati seneng orang tua. Mungkin kemauan anak ketika minta, bapak pun kan kayak bingung. Oh ini gitu kan. Analoginya anak terhadap bapak, analogi tentang umat ke Gusti Allah. Gitu, mungkin gitu. Dan saya sudah berjuang seperti ini. Mohon maaf, Kampung KB ini hak saya hadap ke sana, nggak ada gaji Mas. Saya ikhlas kerjaan ini. Rumah saya di pinggir itu nggak ada sewa, nggak ada apa. Beneran. Yang ada di pikiran saya waktu itu gini. Ya udah, ini saya terima. Karena terus terang Mas, saya itu nggak sekolah ya. Pendidikannya rendah banget. Saya orang nggak pendidikan. Saya nggak punya jabatan. Saya nggak punya harta. Tapi saya punya skill. Saya punya tenaga. Mungkin saya nggak bisa bantu pemikiran, saya bisa bantu tenaga. Untuk kemajuan kampungku, untuk kemajuan dusunku, desaku. Mungkin itu. Waktu itu saya mikir gitu. Tak ikhlasin. Jadi enggak di Kampung KB itu nggak ada gaji Mas. Iya. Nggak ada gaji sama sekali. Kalau misalkan ada yang baik mungkin Mas ya ngasih, Pak Heri buat beli apa? Ya udah itu urusannya dia kan nggak ada nominal gaji terserah. Rumah saya itu ada legalitasnya. Legalitasnya perjanjian di materai. Kayak kontrak gitu loh. Tapi nggak ada nominal yang dan saya nggak permasalahkan itu. Ada yang nyentil. Ini kalau sudah gini harusnya ada bulanannya Pak gajinya. Udah nggak apa-apa. Saya
berangkat awal saya nggak untuk itu. Oh, itu orang yang nyentil untuk bantu Pak Heri gitu Ya maksudnya. mungkin, tapi saya nggak Ya, mikir. ada perhatian dari pihak pemerintah Kan, lokal. kan yang saya dari hati kan gini mas, sebejat-bejatnya orang, sejelek-jeleknya orang, kalau masih bermanfaat orang untuk orang lain, itulah orang yang baik. Ya udah, biarpun saya kelakuannya nggak kena, apa, saya kayak gini. Tapi mudah-mudahan apa yang saya ikhlaskan untuk bantu kemajuan dusunku, kampungku, desaku, kabupatenku, mungkin nanti Tuhan yang ngasih jalan untuk aku. Itu aja, mas. Jadi semua itu gini, mas. Apapun yang kita lakukan itu harus dengan dasar ikhlas dari hati. Pasti enak dirasa, enak dilihat, enak dinikmati lah. Iya, iya. Kalau dari hati. Tapi kalau berdasarkan gaji atau bayaran, mungkin nggak seperti itu gajinya. Gitu, ya. Karena kita kerja maksimal karena dapat gaji. Tapi saya kerja maksimal, rumah tak bikin gini. Loh banyak mas yang nyemooh, mau jadi apa kamu? Rumahmu ini mas kalau orang sini, ini tanamin naga. Mungkin pelataran apa ya? Depan rumah itu dikit, naga, dikasih lampu ada hasil. Kalau semua hidup ini diukur dengan materi, kapan kita mau berbuat baik untuk orang lain? Kapan kita mau bersosial? Bersyukur. Tidak ada. Orang bahagia itu memang masuk harta itu atau materi itu ya nggak kita dipungkiri ya. Uang, materi itu penting. Tapi bukan itu yang paling penting. Kalau menurut saya pribadi, kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan harta banyak, uang banyak, enggak. Tapi rasa kita mensyukuri nikmatnya Tuhan itu yang bikin kita bahagia. Sekecil apapun dikasih, kalau kita bersyukur, bahagia. Sebesar apapun kita kalau nggak bersyukur, kurang pasti nggak bahagia. Mohon maaf, bukan sosokan ya. Ini apa yang saya lakukan itu dasarnya seperti itu. Mau di terus gini, ini yang paling penting. Jadi seperti saya harus jadi orang gila. Tahu kan orang gila? Orang gila itu mau telanjang tengah jalan, mau ngapain, diomong orang, peduli nggak? Saya nggak pernah peduli omongan orang lain. Selama saya tidak minta orang lain. Ini tanah saya, ini tempat saya. Mau tak bikin apa, urusan saya. Yang penting untuk positif, bukan untuk negatif. Kalau orang pro kontra itu senang nggak senang, pasti mas. Saya dihujat orang, sok-sokan mau jadi apa urusannya kamu. Tapi tahu apa yang di hati itu. Gak ada yang tahu, Tuhan yang tahu. Tujuan saya apa? Tuhan yang tahu. Bukan orang itu nyemooh saya. Nggak pernah kerja. Cuma bersih-bersih tanam bunga. Gini-gini. Lah aku makan lo nggak minta dia. Bener nggak? Orang gila. Prinsipnya ada orang gila. Tapi bukan berarti prinsip orang gila kita jadi orang gila, bukan. Gilanya dalam arti tanda kutip. Iya, gitu. Gila itu mohon maaf. Orang yang dianggap tidak wajar oleh orang lain itu dianggap gila. Tapi manfaatnya itu luar biasa mas. Kampungku jadi seperti ini gara-gara kampung KB. Tanpa kampung KB, orang kampung tengah hutan intinya cuma kerja makan tidur selesai. Nggak mikir kesehatan, kebersihan atau apa nggak mikir. Yang penting bisa kerja dapat uang buat makan selesai. Tapi setelah kampung KB ada, ya sudah beda cerita. Ini udah ramai pak, yang mendaki lewat jalan. Ramai banget. Sampai kadang kalau gini mas, kita handle pendaki itu kalau sekira kita nggak nyaman, saya nggak terima. Sebenarnya di chat atau di telepon sudah omongannya sudah nggak bikin nyaman aku, ya sebisa mungkin tak hindarin orang yang mau berkunjung. Karena ini nggak enak ini. Nanti malah aku ngelobi dia nggak sehati, malah jadi masalah di jalan kita yang kena. Bukan sok-sokan enggak, tapi ini bukan mata pencarian mas, beneran. Kalau dihitung, dikalkulasi nominal, nggak ada apa-apanya. Ya kan tujuan Pak Heri tadi dari awal kan cari berkah, bukan cari materi. Iya. Tujuan iya. Paling mulia tuh menurut saya ya. Lagi tadi kalau menurut Pak Heri itu ya menurut saya memang begitu. Jadi secara langsung pun kita melihat aja kok nyaman. Ini mungkin orang kalau datang ke sini yang tadinya nggak niat berhenti pun pasti berhenti. Yang nggak niat ngobrol begitu disapa, begitu tempatnya enak, ada kursi, ada tempat gazebo, ada tempat
itu kayaknya pasti pengen mampir dan pengen ngobrol dengan Pak Heri gitu. Itu kan jujur. Ya, Nah, masa jujur? Ada yang nggak jujur, tapi sering kemari ya cerita, ya gesah, tapi dia nggak ngomong apa yang di hatinya dirasakan di sini nggak ngomong. Ini Mas kan ngomong jujur. Jujur dalam artian ngomong gini, ini adanya kayak gini, sama terima kayak gini, sama rasakan kayak gini, sama ngomong. Kadang kan orang nggak semua orang berani mengakui apa ya, kayak ya mungkin itu ya sudah urusannya dia, tapi dia kesini ya terima baik-baik. sebelum ini Pak Heri udah pernah nggak datang ke, anggaplah yang ini kalau disebut base camp pendakian, jenengan udah pernah ke base camp tempat pendaki itu nggak? Nggak pernah. Tapi kok kebayang bisa mendesain, maksud saya menyediakan kalau bahasa Jawanya tempat cangkruk yang nyaman gitu, ada toiletnya, ada tempat buat pelekaran, tiduran, istirahat. Itu inspirasi dari mana Pak Heri? Inspirasi sendiri. Nah, karena gini, teman banyak, pengunjung banyak. Ketika capek, aku sendiri ketika main ke tempat orang, kalau ada tempat untuk istirahat yang enak kan. Maunya pulang kan gak jadi pulang. Wah, ada buat layar-layar. Kan enak gitu. Saya mikir gitu aja. Saya mikir aku ketika berkunjung ke rumah orang, tempatnya bersih, ada tempat yang nyaman, saya seneng. Mungkin orang-orang itu pun seperti saya. Ketika ada rumah orang, sambutannya ramah, tempatnya nyaman, mungkin orang juga nyaman. Itu aja yang jadi motivasi saya, jadi inspirasi saya bikin seperti itu. Tapi untuk saya desain itu untuk apa, base camp, enggak ada. Di otak saya enggak ada. Penting nyaman, bro. Penting nyaman. Saya sendiri pun Mas itu seneng keindahan. Jadi saya enggak suka tak rubah Mas. Iya, ini bunga ini tak tata gini. Tapi nanti kalau ketika saya sudah bosen, waduh jemu ini mandang kayak gini, tak rubah. Biar sudah bagus tak rubah. Buang ganti. Kalau saya, karena yang saya tanam sendiri, tak bongkar sendiri. Kita lihat tanaman orang kan nanti tersinggung kan orangnya. Itu. Jangankan tanaman, latar Jembrung, perkarangan Jembrung tempat orang, kalau kita yang bersihin pasti dia tersinggung. Kan gitu. Padahal niat kita bagus ya. Gitu. Jadi inspirasi apa yang saya lakukan ini ya keluar dari angan-angan saya sendiri. Tapi kebetulan di sini jadi tempat kunjungan untuk kampung KB. Terus berlanjut ke ada pendakian. Ya sudah, fungsikan tempatku untuk seperti ini. Berarti itu berkah yang di luar dugaan. Ya benar. Lu ketemu orang-orang pendaki itu. Lu sekarang mohon maaf ya, Habib saya jadul itu. Tapi mungkin se-Indonesia mungkin punya nomorku orang-orang yang pendaki ya. Ini sering saya ditelepon. Kemarin dari Bogor, Jakarta, dari Medan, ngecat aku, tanya pendaki mana Pak? Gini. Tanya, sebisa saya jawab. Kalau nggak bisa, saya nggak tahu Mas. Kalau tentang itu saya nggak tahu kan gitu. Dan bahasa pendaki pun saya nggak paham Mas. Ada gaet, simaksi, poter. Nah ini yang saya mau tanyain berikutnya. Efek dampak secara langsung bagi... Maaf ya, ngerokok. Monggo, kita ngerokok. Efek dampak langsung terhadap desa jenengan, terhadap adanya tamu-tamu pendaki, itu orang desa atau pejabat desa atau orang-orang sekitar merasakan itu nggak Pak? Gini Mas, kalau sama tanya, ini materi yang saya mau. Enggak ya. Bukan. Efeknya dari... ya efeknya banyak Mas. Orang-orang ya, misalkan gini, sekarang yang ini jalan aja, yang dulu nggak ramai dilewati orang-orang pendaki, orang jauh dari mana dilewati. Satu. Kedua, kampung kita atau desa kita dikenal orang. Mana aku? Sekarang jangankan cuma apa desa. Sekarang nyebut Jambewangi. Jambewangi. Stasiun Style. Kita punya hubungan apa dengan stasiun? Itu pun dapat imbas. Mana turun ke Style karena mau mendaki ke Jambewangi. Itu udah stasiunnya Kalibaru. Nah, kan gitu. Semua dapat imbas betul Mas. Tapi gini, imbas yang dimaksud di situ kan secara imbasnya untuk apa ya? Untuk batin ya, untuk kepuasan batin. Tapi jangan semua diukur dengan materi. Saya nggak pernah Mas ngasih desa anggaran dapat ada pendaki kasih anggaran ke dusun, nggak pernah. Dan dia pun nggak pernah minta. Mereka sudah bersyukur. Saya orang bodoh,
yang hidup di tengah hutan punya inisiatif, punya wisata kayak gini atau punya apa ya? Yang tempat untuk dikunjungi orang lain, orang jauh untuk datang ke Jambiwangi itu orang-orang desa kebanyakan sudah merasa senang, nggak harus apa ya, ada bagi hasil, minta bagi hasil dari pendakian, dibagi nanti ada uang apa, misalkan 10.000, dusun 5.000, 2.500, desa 2.500, sampean base campnya tempat orang nginep 5.000, nggak ada di situ, nggak ada kata-kata seperti itu. Tapi dengan sendirinya ya kita pasti tepos seliro. Ya, iya. Kalau itu kan gini mas, kita juga dapat dari situ. Masa sih nggak suatu saat pasti gitu. Tapi selama ini mulai 2001 itu saya nggak pernah. Nanti dengan sendirinya manajemen itu. Ya iya itu berjalan nanti. Tapi sekarang ya jangankan untuk kasih ke pihak-pihak instansi terkait. Wong buat memenuhi kebutuhan di base camp aja masih bingung. Ini itu iya masih perlu pembenahan terus. Kecuali nanti sudah rame, benar-benar go internasional, oke lah. Ada nominal situ. Terus yang saya maksud itu dampak terhadap lingkungannya itu gini. Ada ojek yang laku. Ya, pasti. Pasti itu mas. Ada makanan yang laku. Ada kopi yang laku. Iya. Masalah menginap biasanya di tempat-tempat lain juga itu tidak terucap seikhlasnya gitu. Tidak terucap ya ukuran diri kita aja. Yo wayahe nginep neng gone wong gitu ya, nginep di tempat. Kalau di hotel aja segini kalau ya. Ini kan mungkin kalau teman-teman dari jauh gitu sebagai tamu ke sini dan sebagai orang yang mau berwisata itu udah pasti memikirkan yo bayar berapa? Berarti kan ada memang mereka udah nyisikan Pak Heri. Iya, pasti. Dan lagi begitu melihat ada tempatnya ini jadi bersih ya, anggaplah uang kebersihan, uang perawatan. Iya. Gitu. Itu memang rata-rata udah dipikirkan oleh teman-teman dari jauh yang akan ke sini ya wis sangu lah. Iya. Nah, itu bagi teman-teman di sini di sekitar Pak Heri sudah tercipta itu komunitas ojeknya, guide-nya, porternya. Kalau terbentuk resminya sih enggak mas, cuma kita terakhir omong-omongan untuk legalitas yang ini ojek, ini guide, ini enggak. Siapa yang bisa mau asal putra daerah, ya saya lobby. Monggo. Dan di situ anak-anak itu di sini enaknya gini, dia gak budget, terserah aku. Jadi pihak-pihak itu ngasih ke aku, baru tak kasihkan. Enggak, jarang anak-anak itu mau nerima pribadi langsung gitu jarang. Karena mungkin gini, dia mikir kita dikasih kerjaan, dikasih penggawean, berarti ya melalui yang kasih kerjaan gitu. Tapi bagi sudah dihitung nggak Pak Heri misalnya kan ujungnya nanti untuk diinformasikan ke tamu yang datang bahwa ini ojek dari sini ke sini sekian, dari sini ke sini sekian gitu tuh. Supaya menjadi bekal sangunya dari sana ke sini sudah diperhitungkan gitu. Oh, udah mas. Ya. Jadi untuk base camp, stasiun sampai sini ojeknya berapa? Kalau sepeda, distribusinya berapa untuk anak-anak? Dari base camp Pintu Rimba itu berapa? Ya itu ada. Iya, itu harus terinformasikan. Jadi supaya, ternyata ojeknya sekian ya, nggak tahu nih Pak Heri gimana kan supaya nggak ada kata-kata begitu. Iya, pasti mas. Kalau ada nembak gitu. Nah itu juga harus yang terjadi pasti Pak Heri lihatlah di medsos-medsos itu tiba-tiba orang udah datang tiketnya sekian padahal yang tertulis misalnya 10.000 kok bisa jadi 50.000 itu kan getok banget. Itu hati-hati loh Pak Heri, hati-hatinya tuh ini menurut saya itu bikin kapok pengunjung. Kalau saya mas biasanya malah sebaliknya, saya bandel misalkan segini, tak lihat ini kayak gini, ya udah nggak tak kasih segitu, tak turunin. Oh masih melihat orangnya? Iya, misalnya tak budget sekian, terus kok keadaannya bukan, mohon maaf loh ya, karena toleransi. Aku manusia, dia manusia. Ketika kita gak memanusiakan manusia lah, apa kita manusia? Jadi saya lihat, oh ini ya agak gini, agak repot juga ini untuk ini. Ya udah zaman ini aja nggak usah gini. Oh makasih Pak Heri gitu. Kalau di atas budget saya belum pernah lakukan, tapi di bawah budget ketika sudah ke sini itu sering saya lakukan. Gitu. Ya, karena juga saya sebagai orang yang pernah mengalami kegetok begitu,
akhirnya pulang karena uang saya habis untuk bayar tembakan Wah, itu iya. tadi, ya jalan kaki ya Iya. sambil gondok, sambil ya misu-misu Terus dalam hati. pendaki itu nyampe sini nanti mau pulang terus tak tanya kan Mas pasti, Mas tadi ada masalah nggak? Ada orang yang nyegat sampean atau yang minta uang ke enggak ada Pak Heri aman. Oh ya udah. Karena saya mengantisipasi takutnya ini bisa menurunkan apa ya, menurunkan Image buruk. buruk nanti. Oh, ternyata pendakian di Jambewangi begini. Sidomulyo itu kayak gini nggak mau. Pokoknya kalau tamu mau pulang atau datang ada yang nggak enak tak tanya ada apa atau ada yang dari tadi jalan ini oh nggak Pak aman ya udah. Jadi Pak Heri memastikan tamu datang nyaman, pulang nyaman. Harus nyaman dan punya kenangan baik atau kesan baik di wilayah kita. Sehingga Itu itu nyaman. tanpa Pak Heri sadari itu akan publikasi yang tidak berbayar, publikasi mulut ke mulut. Oh Jambewangi itu begini, nginepnya tempat Pak Heri aja, bla 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 bla. Wong gini loh Mas, aku itu ada orang tanya aja ya, benar ini dengan Pak Heri Basecamp Guselan, pendakian Jambewangi Sidomulyo ya ada yang bisa dibantu kan gitu. Ya tanya Pak gini. Habis itu selesai saya ngomong, pasti di situ ngomong. Terima kasih ya Mas, Bapak atau siapapun sudah partisipasi di pendakian kami. Makasih. Pasti itu tak bilang gitu. Karena menurut saya orang mau hubungi saya aja sudah suatu kebanggaan saya. Orang itu kenal saya kan gitu toh. Kalau menurut saya itu bukan yang lain-lain, bukan. Gitu. Satu lagi Pak Heri. Ya. Ini saya belajar dari si Kalibaru itu dusun Wonorejo ya. Dulu di situ cuma ada almarhum Pak Suto Iya. Camp. Akhirnya begitu terus menular tuh. Sekarang banyak base camp, mungkin lebih dari 5. Banyak. Itu ada nggak kepikir oleh Pak Heri nantinya begitu? Sudah. Terus antisipasinya gimana? Antisipasi kita pegang ke Polsek. Desa di lobi, Polsek di lobi, kecamatan di lobi. Ketika ada base camp lain selain Guselan, bukan anak dari Guselan, habisin. Itu sudah perjanjian dulu waktu launching penyerahan plat. Atau karena saya sudah dengar seperti itu keribetan bukan menuding siapapun ya, dimanapun mendakian itu biasanya kalau mau jalan aja nggak ada yang peduli. Tapi ketika sudah jalan banyak yang ingin, dari situ dapat income sekian, dapat hasil itu sudah tak antisipasi dari dulu. Ini kan ya, kita berdoa baik, ini rame. Tiba-tiba ada yang mendirikan. Fasilitasi oleh basecamp jenengan, ada tetangga yang mau buka. Itu sebagai Pak Heri pripun? Iya, tak perbolehkan, asal mau prosedurnya seperti saya. Nah, itu maksud saya. Tetapi kalau di luar prosedur sama, secara pelayanannya. Halo. Enggi. Mas Enggi. Ya. Gimana? Ya. Alhamdulillah. Baru nyampe. Ketinggalan kereta, Pak. Oh iya. Pagi. Jadi balik lagi. Itu harus diedukasi dulu tuh warganya tuh bahwa iki loh aku ini. Iya. Dengan dari dulu sudah gitu Mas. Pokoknya tak antisipasi gitu. Saya sudah ngomong ke Polsek, Polsek, Koramil, kecamatan, desa itu waktu aku diserahin plat itu aku ngomong. Ketika nanti sampan ramai dan meledak dan nggak mampu, kalau ada basecamp lain berarti itu dibawahi sampean. Maksudnya di atas nawanmu. Prinsip harus sampean. Artinya itu. Secara langsung nanti jenengan jadi koordinator. Ya di situ. Dan harga aku nggak mau yang seperti saya dengar. Tembak-tembakan. Wah, di sini bikin ya, pendamping dikasih harga 250 di sana 300. Oh nggak boleh, harus sama, harus mengikuti budgetku. Kalau nggak mau tebas, habisin. Loh kita punya atasan, ngapain? Karena saya khawatir barusan belum Pak Heri udah ngomong tebas. Artinya setelah dia tidak mengikuti keseragaman yang dikoordinir oleh Pak Heri, tebas. Bantai. Loh kita punya atasan. Kita punya pemangku wilayah, Polsek, Koramil, kan gitu. Ya udah kita gunakan itu, Pak. Itu tidak mengikuti prosedur kita. Tolong dibubarkan. Ya pasti dibubarkan. Perizinan nggak ada, mau mendaki apa boleh? Ya nggak boleh. Kita sudah mendaki itu pasti WA Mas. Mohon maaf kalau telepon lama nanti. Saya WA ke kepala desa.
Pak Camat, Polsek, orang di Polsek, orang di Kulon, tak WA. Mohon izin Bapak, hari ini tanggal sekian kita mau adakan pendakian. Oke Mas Heri, hati-hati. Ya sudah, gitu. Yang penting aparat mengetahui. Mengetahui, misalkan terjadi apa-apa, kan saya sudah pemberitahuan. Tapi nggak pernah di situ ada yang, Pak Heri bagiannya saya marah, nggak ada. Orang dapat gaji semua, masa mau gini aja minta kan? Itu yang saya harapin dari aparat apa namanya pengamanan wilayah. Loh, iya Mas. Saya nggak. Jangan ujuk-ujuk begini, itu nggak banget gitu. Apa sih kesibukan Pak Heri ini udah ramai ini begini, secara keamanan, secara kenyamanan itu sudah terjaga, baru oh kita ngobrol lagi Pak Heri gitu. Itu harapan saya sebenarnya sama Pak Camat tuh kesini main Mas, itu kan sama saya baik kan. Oh iya, itu wilayahnya dia ini. Main ke sini, itu bawa sendiri kopi. Loh, Pak apa tahu nggak? Loh enggak, saya punya kopi bagus, Pak Heri tak bawain. Oh ya niatnya ya udah, tak bikin iya dia mau minum kopinya sendiri. Tak bikinin kopiku ya Pak. Ya biar enggak orang Jawa timbel. Sudah dikasih minta katanya timbel. Ya udah, kopimu Pak Heri. Oh, ini beda ya, ini kita nikmatin sama-sama nih. Iya, enggak apa-apa gitu. Itu gitu. Kalau mohon maaf untuk saat ini, tapi mudah-mudahan ini berkelanjutan. Siapapun nanti lurahnya, siapapun nanti Pak Koramilnya, polseknya atau camatnya itu tetap seperti ini. Tapi selama ini ganti camat itu 4 kali. Semua sama saya baik semua. Kesini main sini baik. Karena kunjungan ke sini kan Kampung KB. Ya ke sini. Dia datang duluan. Hamin berapa sudah ke sini. Gladi. Lihat apa yang kurang. Nanti saya cuma Pak Heri. Ini begini. Ya jangan cuma bukan gini Pak. Ini butuh tenaga ini. Ini bensinnya harus ada ini kan. Oh iya gampang kerjain. Itu. Jangan asal tuding, nggak benerin tapi nggak ada anggaran untuk benerin. Ya, kalau nggak mau tempat saya seperti ini ya pindah aja kunjungan ke tempat lain. Beres. Karena saya bikin gini nggak ada anggaran. Kalau ada anggaran, maka ini anggaran 5 juta Mas, ini bikin seperti ini. Nggak memenuhi kriterianya dia, budgetnya dia nggak betul, bongkar. Nah ini tempat saya, ini tak bikin saya nggak ada anggaran. Ya udah adanya ini nggak mau, yuk cari tempat lain beres. Jangan mengadang-adang, wong ini nggak ada anggaran ya. Mau hidup aja kayak ikan koi ini. Ya gitu ya. Iya. Jadi intinya dari omongan saya itu, apapun yang kita lakukan harus dari hati, ikhlas dari hati. Itu pasti dirasakan apapun enak. Maka dari itu kita datang lagi ke sini. Itu kemarin kok asik ya ngobrol sama Pak Heri, kita mau belajar lagi dan nggak biar cuma apa kita cuma inget-inget doang, wah ini ada kita rekam aja sekalian. Terus Mas, misal kita ngurus sesuatu, pihak yang terkait tidak menanggapi dengan baik, jangan balas dengan tidak baik, terus lakukan. Oh iya. Sekarang batu aja kena tetesan air terus menerus, akhirnya berlubang. Manusia sekeras-kerasnya kalau kita baik, pasti tidak ada baiknya. Nggak mungkin nggak ada. Iya. Ya ini sok-sokan, masih pejabat sok-sokan. Nanti ketika berhenti dari pejabat. Ya memang salah satu tujuan saya pindahlah dari Depok ke Glenmore itu, karena saya lihat di sini potensi wisatanya besar. Gitu. Cuma ada Pak Heri yang, oh ini dari sisi timur. Ada salam dari Bang. Oh iya. Benar. Ini dari sisi yang lain, berarti asik nih, ada sinergi. Kalau bagi saya, ini mungkin juga bagi orang-orang Kali Baru, ya jangan dijadikan persaingan. Jadi ini jadi sinergi. Oh iya, karena harus kerjasama. Karena begini, ini yang namanya wisata itu sudah menjadi kebutuhan bagi keluarga-keluarga di mana-mana gitu kan, healing lah. Jadi semakin banyak tempat wisata itu memberi alternatif kan. Oh saya udah sejati, oh mau nyobain dari selatan, oh mau nyobain dari timur kan, monggo gitu. Jadi objek-objeknya banyak itu bagi para wisatawan. Sedangkan bagi para yang lokasinya yang pengelolanya itu kan akan membawa manfaat yang secara nggak sengaja. Kalau tadi Pak Heri ini tidak disengaja loh, itu terjadi begini. Harusnya gini loh Mas, saya dari pendakian, ini kan bidang kita kan di pendakian ya, itu saling mengenalkan aja, lebih enak.
pernah naik dari Kalibaru Mas, misalkan tamu saya, atau pernah dari Glimor, coba ke jalur sana, nanti habis dari sini jalur sana, mungkin ya. Selain dari Bukan sini loh, kita mempromosikan orang lain, bukan. Kita kenalkan, ini loh Banyuwangi, ini Banyuwangi. Kita mikir lokasi aja lah yang ada di Banyuwangi. Kita satu, iya ini satu kesatuan. Kalau semua dapat tamu rame, nama Banyuwangi terkenal kan? iya. Jangan Itu malah efek menjatuhkan. Oh sana dibilang, oh misalkan gini, itu Glimor kayak gini pendakiannya kayak gini. Oh jangan. Justru berbagi pengalaman. Iya, Makanya kita kesini harusnya belajar gitu. ya. Ini mohon maaf saya baru loh, tapi menurut saya apapun itu harus seperti itu. Jangan mengunggulkan punya kita, tapi menjelekkan orang Tempat lain. lain. Apa gunanya kita merdeka tapi orang lain terjajah, ya janganlah. Kalau bisa ya sama-sama lah kita merdeka kan. Betul. Kelebihan-kelebihan tempat lain. Hmm. Misalkan kalau saya gini Pak. Oh ini dari sisi Kalibaru kelebihannya adalah Puncak Sejati. Dari sisi selatan adalah kelebihannya lebih pendek. Ada air terjun, gitu kan? Ya. Oh dari timur kelebihannya adalah kita pagi bisa kejar sunrise karena aku dari posisi timur. Jadi setiap sudut ada point of interest-nya, ada daya tarik tertentu, ada daya tarik yang berbeda-beda walaupun gunungnya sama. Tapi ya nggak bisa dipungkiri Mas, namanya orang sifat kurang pasti, iri, dengki pasti. Cuma iya betul. Semua Pak. itu berdasarkan, mohon maaf ya Bang Suami. Kalau agama kita kuat, mungkin hal seperti itu bisa teratasi. Nah kita kan mau berontak misalkan, janganlah, jangan seperti ini. Lagi memberi edukasi bahwa iya kalau tempat kita begini, kita tidak harus menjelekkan tempat lain, tapi mengenalkan tempat lain ini loh daya tariknya juga beda dengan sini. Di sini begini, di sini begini. Sampean cobain deh kan gitu. Iya bahasa saya begitu. Iya, harusnya dari timur cobain deh. Gini. Dan itu kan orang pendaki kan rata-rata ya, rata-rata. Setelah dia nyoba sini, akan nyoba sini. Setelah nyoba sini, akan nyoba sini. Apalagi diperkenalkan oleh kan lebih saya ada kedatangan tamu yang setelah turun dari Puncak Selatan, saya mengenalkan yang dari sisi timur atau yang dari sisi Kalibaru. Iya, ke Bang Pedro. Ya, nanti malam. Jadi mungkin poinnya gitu Pak Heri. Ini aja kayak ketemu ya baru ini, cuma catatan di HP. Tanggapin bagus, ya bagus juga kan. Dari FMI ya. Ya udah. Cukup kayaknya Pak Heri. Ya mungkin udah. Kalau ada pesan-pesan tertentu terkait dengan jalur baru Pak Heri yang sudah mulai ramai ini, monggo disampaikan. Ya, pesannya kami tidak mengunggulkan basecamp kami, tidak. Tapi untuk pendaki-pendaki, cobalah jalur kami. Apa yang bisa dinikmati dari jalur kami, coba dicobalah. Monggo dicoba. Monggo dicoba. Nggak usah ngomong punyaan saya seperti ini, nggak usah. Sebelum tahu nggak usah, sudah tahu baru. Itu aja. Yang penting lakukan semua dari hati. Tidak bisa diceritakan karena itu setiap individu punya tanggapan masing-masing ya udah itu aja. Tapi buat saya ini kalau sebagai basecamp yang baru, tempat Pak Heri ini sangat nyaman lah kalau untuk dipelajari oleh basecamp lainnya. Silakan berkunjung dan menikmati Raung dari sisi timur dan menginap di tempat Pak Heri welcome yang tempatnya juga nyaman, asri, hijau, pokoknya bikin betah. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Woyo.